Salam sehat saudara, sukacita, salam jumpa. Hari ini merupakan seri yang ke-6. Tadi setelah saya selesai ibadah, saya mempersiapkan seri yang ke-5-nya dalam topik tidak dapat tahan. Kemudian saya berangkat jauh karena ada undangan Natal dan saya pulang malam, sudah lat juga. Akhirnya saya harus mempersiapkan seri yang ke-6 itu dalam topik tidak dapat tahan. Mari sama-sama kita membaca Kejadian 18 ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini. Saudara, jadi setelah tiga malaikat berjumpa dengan Abraham dan memberitahukan bahwa tahun depan Abraham akan memperoleh keturunan. Setelah itu mereka yang satu balik ke surga, malaikat, yang dua lagi menuju ke tanah kota Sodom dan Gomora, saudara, karena mereka punya rencana untuk menghancurkan kota itu karena begitu banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora ini. Tentu di sana banyak kejahatan, saudara. Orang mungkin datang kemudian diperlakukan yang tidak baik, saudara. Dan memang saya sudah bahas juga pada renungan sebelumnya. Jadi pada saat mereka berencana pergi ke kota Sodom dan Gomora itu untuk menghancurkan kota itu, berpikirlah Tuhan seperti yang kita baca tadi. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan? Jadi ternyata saudara, Tuhan tidak menyembunyikan. Jadi kalau saya memberikan judul di belakang kata Tuhan tidak dapat tahan, maka saya tambahkan terhadap rahasianya, saudara. Dia mau buka rahasianya itu kepada orang yang dipercaya, yang dipilihnya, yaitu kepada Abraham, rahasia bahwa dia akan menghancurkan kota Sodom ini, saudara. Dan akhirnya apa, saudara? Akhirnya apa? Akhirnya Abraham itu bisa bernegosiasi dengan malaikat saat itu. Nah, kita boleh bertanya, kenapa Abraham itu sampai sedemikian rupa diperlakukan Allah, dia memberitahukan rahasianya kepada Abraham? Karena kalau kita membaca Kejadian 18 ayat 18 dan 19, bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditujukan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Saudara, Tuhan memberitahukan rahasianya kepada Abraham karena Abraham itu sudah dipilih Tuhan. Keturunannya dipilih Tuhan supaya hidup benar dalam kesetiaan, kesalehan, kebenaran, saudara. Saudara, terutama karena lewat Abraham ini, saudara, segala bangsa di bumi akan mendapat berkat. Itu yang terutama, saudara. Yang terutama dia beritahukan kepada Abraham karena Abraham ini akan terlibat dalam rancangan Tuhan untuk keselamatan bagi umat manusia. Dan kita tahu, saudara, ternyata berkat keselamatan, berkat yang diterima oleh banyak orang itu, seluruh bangsa, adalah berkat keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena Yesus adalah keturunan jasmani dari Abraham. Jadi luar biasa, saudara. Dipilih karena Abraham terlibat dalam rancangan Tuhan untuk keselamatan, saudara. Nah, pada saat dia diberitahukan tentang kota Sodom, saudara, akhirnya Adam bernegosiasi kepada malaikat yang ada saat itu. Boleh enggak kalau ada 50 orang di kota itu tidak dimusnahkan? Oh boleh kalau 50.
terus berkurang 40. Oke, boleh. Kalau cuma ada 40 orang benar di kota itu, tidak dimusnahkan. Sampai 30, 20, Abraham sampai 10 orang. Kalau ada 10 gimana? Tidak dimusnahkan juga kalau ada 10 orang benar di kota itu. Itu luar biasa Abraham menegosiasi kepada mereka karena di sana ada Lot, ponakannya. Nah, akhirnya apa? Kota itu tetap dimusnahkan karena ternyata tidak mencapai 10 orang benar. Cuma Lot, istri dan kedua anaknya. Pacar kedua anaknya itu tidak mau, malah mengejek kepada Lot pada saat diberitahukan kepada mereka untuk diajak untuk pergi dari kota Sodom karena kota ini akan dimusnahkan, saudara. Akhirnya juga terakhir hanya bertiga, Lot dan kedua anaknya, karena istrinya dihukum karena dia menoleh lagi ke belakang. Sudah diperintahkan jangan menoleh ke belakang terus berjalan saja, tapi istrinya menoleh ke belakang, saudara. Akhirnya apa? Jadi tiang garam, saudara. Nah, ini yang terjadi kepada Abraham. Dia luar biasa, dia dipilih Tuhan dan dia masuk dalam rancangan Tuhan untuk keselamatan bagi dunia ini, saudara. Jadi Abraham itu merupakan tokoh sentral dari keselamatan itu. Sebab 2000 tahun sebelum Abraham, Kejadian 3:13, Tuhan sudah berfirman tentang pribadi yang akan datang itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, jadi ini sudah difirmankan setelah manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan sedang merancang keselamatan. Karena manusia jatuh dalam dosa, dia dalam kebinasaan. Dia akan binasa kekal selama-lamanya. Jadi Tuhan sedang merencanakan keselamatan manusia, saudara. Dan yang dipilih adalah Abraham, tokoh sentral. Setelah 2000 tahun sesudah Abraham itu, saudara, terjadilah nubuatan ini. Terrealisasi nubuatan ini, saudara. Yaitu nubuatan itu yang terjadi disampaikan 2000 tahun sebelum Abraham dan terjadi 2000 tahun setelah Abraham, yaitu jadi totalnya semua ada 4000. Dari Kejadian sampai Matius, Markus, Lukas itu terjadi kelahiran itu 4000 tahun. Lukas 1 ayat 30 sampai 31, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Haleluya. Lukas 2 ayat 10 sampai 13. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, itu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, jadi 4000 tahun, saudara, janji ini terlaksana. Nubuat ini terjadi, saudara, dari Kejadian, kemudian jadinya di kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara. Terjadi, itu jaraknya 4000 tahun. Dan tokoh sentral di dalam cerita ini, keselamatan ini adalah Abraham, karena dia diberikan janji Allah, saudara. Keturunan-keturunannya, dia akan menurunkan keturunan yang menjadi pilihan umat Allah sendiri, dan sampai menurunkan pribadi Yesus Kristus yang merupakan nubuatan itu. Seluruh Alkitab ini rahasianya adalah Yesus Kristus. Jadi Allah berbicara rahasia yang luar biasa itu tentang pribadi Yesus Kristus. Kalau kita melihat silsilahnya, saudara, Matius 1 itu ayat 1 dan juga 16-17. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, saudara, dan seterusnya. Ini Matius 1 ayat 1 sampai kemudian ayatnya 16-17. Jadi
Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi memang panjang ceritanya saudara, sampai Yesus Kristus 4.000 tahun saudara. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Kemudian 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Dari Abraham itu lagi masih ke belakang 2000 tahun lagi sampai di Adam saudara. Haleluya. Dari ini silsilah mulai dari Abraham, tetapi kalau ditarik dari Abraham ke belakang lagi sampai Adam masih panjang saudara ceritanya ya. Tetapi semuanya tergenapi di dalam pribadi Yesus Kristus. Saudara, jadi Tuhan tidak dapat menahan rahasianya. Dia pasti sampaikan kepada orang-orang pilihannya. Seperti Abraham ini saudara. Dipilih karena dia merupakan satu pribadi yang ada di dalam tokoh sentral untuk menurunkan Mesias. Yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa saudara. Nah, bersyukur kita juga saudara menjadi pribadi-pribadi yang dipercayakan Tuhan untuk rahasia-rahasia pekerjaannya. Yohanes 15 ayat 15 berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa." Saudara, jadi nubuatan-nubuatan itu sudah terjadi sebelum-sebelumnya oleh para nabi. Dan nabi-nabi itu menunggu saatnya seperti ini dia lahir. Tetapi setelah itu Yesus sendiri yang lahir itu tidak menyebut lagi kita hamba, tetapi menyebut kita sahabat. Karena kita diberitahukan hal-hal yang kemudian terjadi saudara. Termasuk dia memberitahukan kepada kita dia sedang menyediakan tempat buat kita saudara. Tempat buat kita nanti bersama-sama dengan dia. Dia akan datang kembali, semuanya diberitahukan kepada kita. Tentang kematian, kemudian tentang kebangkitannya diberitahukan saudara. Sampai dia datang kembali, sampai rencana ke depannya yaitu langit dan bumi yang baru. Dia diberitahukan kepada orang-orang percaya saudara. Dan bukan saja itu yang dia sampaikan rencana-rencananya itu, tetapi dia juga buka dirinya saudara supaya kita mengenal dia dengan cara yang benar. Sekali lagi, bukan cuma rencana-rencana ke depannya saudara dia beritahukan kepada kita, tetapi pribadinya juga dia beritahukan kepada kita. Dia ingin kita mengenal dia saudara secara benar. Dia membuka dirinya untuk diketahui oleh kita semua saudara. Dan rahasia itu kita dapat mengetahuinya kalau kita punya Roh Allah saudara. Jadi rahasia tentang dirinya diberitahukan kepada kita. Kolose 2 ayat 2, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus saudara. Kemudian untuk bisa mengenal Allah itu, saya sudah bahas pada renungan sebelumnya, dia berikan kepada kita Roh Kudus saudara. Karena satu-satunya cara mengenal Allah kalau kita punya Roh Kudus. Sebab yang mengenal Allah cuma Roh Kudus saja. Tidak ada yang lain yang bisa mengenal dia kecuali Roh Allah sendiri yang ada dalam diri Allah itu saudara. Nah, kita baca 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dirinya? Demikian pula lah tidak ada yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Allah sendiri. Jadi kalau kita mengetahui tentang Allah, kita harus punya Roh Allah atau Roh Kudus dalam hati kita. Nah, ini yang luar biasa. Ternyata dia bilang ke kita, minta Roh Kudus. Minta. Luar biasa Tuhan kita. Dia membuka dirinya
Dan kita diminta supaya kita punya Roh Kudus. Bagaimana caranya kita punya Roh Kudus? Ini pun telah saya bahas pada renungan sebelumnya, tetapi saya tetap bahas juga. Saling kita mengingatkan saudara. Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan roh wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, saudara. Roh wahyu, roh hikmat itu bicara Roh Kudus. Roh wahyu itu roh pengetahuan tentang Dia. Roh hikmat itu pengetahuan tentang Dia. Roh wahyu tentang rahasia-rahasia yang ada dalam diri Allah. Kalau kita punya roh wahyu, saudara, bisa menyingkapkan pribadi Dia. Kalau kita punya Roh Kudus, saudara. Kemudian minta, Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Pasti Roh Kudus diberikan kepada kita kalau kita meminta kepada Bapa di sorga, saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian diberikan, saudara, roh. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terpujilah Tuhan. Roh Kudus diberikan kepada kita dan akan diam di dalam hidup kita. Kalau kita punya Roh Kudus, pasti kita bisa mengenal Allah, karena Allah hanya dikenal dengan Roh Kudus, yaitu Roh Allah yang bisa mengenal dirinya Allah sendiri. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus, Roh Allah itu ada dalam diri Allah. Dia keluar dari Allah. Makanya kita minta kepada Allah. Yohanes 15:26, jikalau penghibur yang akan diutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang akan keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Makanya kita harus meminta kepada Bapa. Saudara, dan Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita ini, selain untuk mengenal Dia dengan cara yang benar, ternyata Roh Kudus ini adalah jaminan seluruh janji Allah dalam hidup kita. Saudara, Efesus 1:14, Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya, saudara. Luar biasa Allah. Bukan cuma Dia memberitahukan rancangan-rancangannya ke depan buat kita, tetapi Dia juga menyingkapkan dirinya untuk diketahui kita. Yang penting, saudara, ada Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus sendiri yang bisa mengenal Allah, yang bisa mengetahui tentang Allah. Haleluya, terpujilah Bapa di sorga. Terima kasih buat firman-Mu pada malam ini. Engkau Bapa di sorga yang selalu membuka diri-Mu, membuka rahasia-rahasia-Mu, dan Engkau tidak tahan untuk membuka rahasia-Mu kepada orang-orang yang Engkau percaya, Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau Roh Kudus, pimpin kami terus untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Amin.